Kandangnya ini ada satu dak lagi, kurang sekitar 1,5 kali 1,5 untuk monitor lomba dan melihat kondisi bawah kota Semarang. Tadi sangat strategis burung lomba, makanya banyak yang juara dari kandang sini. Selamat sore guys, sahabat-sahabat Merpati Pos Indonesia. Saat ini saya ada di sekretariatnya POMSI, Perkumpulan Olahraga Merpati Pos seluruh Indonesia. Ini dan termasuknya di kandangnya SBU Love. S Selamat, B Bejo, U Untung. Ini saya bersama pemiliknya Pak Muhajir. Ya, kita nanti akan diskusi sedikit mengenai Merpati Pos Indonesia dan perkembangannya ke depan seperti apa. Oke guys, terima kasih. Salam Merpati Pos Indonesia, salam sehat, salam silaturahmi. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ini lokasi untuk kandang lomba. Bisa muat, bisa berapa ekor nih kandang lomba nih Pak? Banyak ya. Kalau nomornya mah udah bisa sampai 100 lebih itu dari nomor pangklingan. Ini untuk kandang breedingnya. Wow, pasangannya mungkin ini ada kali ini 30 pasangan ada. Lokasi ada di lantai 3 atau 4 ini. Lantai 3 ya. Wah, ini ada posisi untuk monitor nih, tangga nih. Nanti burung pulang lomba langsung bisa nongkrong di trap. Karena ada di lantai 3, strategis sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Oke, terima kasih. Ya, ini saya ada tadi kandang di lantai 3. Ini ada satu dak lagi ukuran 1,5 kali 1,5. Jadi untuk monitor burung pulang itu lokasi Semarang bawah. Kelihatan tuh Semarang bawah itu. Mungkin Simpang 5 Semarang bawah. Ini saya sekitar jam 8-an ya dari sini. Strategis sekali lokasinya SBU Love ini. Itu kandang-kandang yang ada di bawah. Kandang lomba, kandang breeding, kandang isolasi. Nah, itu yang punya Pak Muhajir. Ya. Ini yang Megan induk jantan dari juara 1 Sumbawa. Hijau ya. Ini enggak pakai video call. Bertemu kembali dengan Ceker Tri Channel. Pada saat ini saya ada di kandangnya SBU Love atau sekretariatnya, markas besarnya POMSI, Perkumpulan Organisasi Merpati Pos Indonesia. Ya, saya ada di sekretariatnya di sini. Bersama saya ada Pak Muhajir yang punya SBU Love, ownernya, dan beserta anaknya ini Raja. Mas Raja ya. Mas Raja udah suka Merpati Pos ini ya. Nanti bisa viral ini di Ceker Tri Channel. Ini saya ada di kandangnya SBU Selamat, Bejo, Untung, Love. Bersama saya di samping saya Bapak Muhajir. Ya, kandang SBU Love ini alamatnya di mana Pak? Jalan Gebang Anom, Gang 2, RT 3 RW 8, Kelurahan Guluk Sari, Kecamatan Guluk, Kota Semarang. Ini sekalian juga markas besarnya Pak, POMSI di jalan ini juga. Karena untuk sekretariatan POMSI sementara di tempat saya di kandang SBU Love 024 Semarang. Ya,
sahabat-sahabat Jagat Channel. Jadi selain sebagai kandang SBU Love, ini juga markas besarnya atau sekretariatnya POMSI, Perkumpulan Olahraga Merpati Pos seluruh Indonesia, yang anggotanya puluhan, mungkin hampir 100 POM yang ada di seluruh Indonesia, nggih Pak nggih. Dan POMSI udah berbadan resmi, legalitasnya ada di Depkumham, nggih Pak nggih. Depkemkumham. Nah, udah terdaftar di situ. Pada saat ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar bagaimana sih mengenai SBU Love itu ya. Pak Muhajir, mulai suka merpati pos tuh mulai kapan sih Pak? Apakah dari kecil ini mengulang masa lalu lagi jadi pengen pelihara lagi gitu? Itu mulai dari masa kecil, jadi mulai merpati pos saya senang itu mulai usia SD SMP. Ya. Terus habis itu ke namanya Pak Handoyo, saya ingat, jadi di Dokter Septo itu. Ya. Saya dulu pas kecil kan seneng main di tambak, terus ya anak kecil kan nakal masangi doro-doro yang jaring dorong ya. Jaring dorong. Ada nomor teleponnya, tak telepon. Ternyata punyanya Pak Joko Buditno, terus masam pemain-pemain Semarang lama. Terus saya datangi, terus saya dikasih merpati pos, terus dibilangin jangan masangi lagi, itu lagi sobo. Oh gitu. Karena ketidaktahuan waktu itu. Oh jadi itu seniornya yang di jaring itu merpati semua senior-senior yang ada di Semarang ya waktu itu nggak? Berarti burung-burung top itu senior Semarang itu ya. Terus habis itu lepas karena saat itu kan saya paling kecil, lainnya udah dewasa. Terus saya tidak miara pos. Ya. Saya miara merpati balap. Dan merpati balap waktu itu juga sempat jadi ketua merpati balap Semarang. Terus habis itu karena merpati balap tuh biayanya terlalu tinggi, jadi harus ngawin harus ngelatih gitu ya, macam-macam, harus ke lapangan. Terus karena satu ya waktu, terus biaya juga tinggi, akhirnya kan saya beralih kembali miara merpati pos. Diawali dengan beli di pasar. Kira-kira tahun berapa itu Pak mulai tertarik merpati pos lagi itu? Itu tahun 2013. 2013 ya. Jadi yang tertua di kandang saya, ringnya itu 2014, itu bukan ring POM, juga bukan ring POMSI, tapi ringnya beli di pasar. Oh itu beli di pasar ya. Itu namanya Raja. Saya beli Raja sesuai dengan nama anak saya, tak pasangi. Ya alhamdulillah anak-anaknya, jadi untuk cucunya tahun 2019, mulai 2018 main di POM Garuda, mulai dapat juara 2, juara 3, terus gitu ya. Puncaknya di 2019 lepasan Sumbawa ikut Joglo Semar, itu pulang nomor 1, jadi juara 1 juga ada pialanya, ada pialanya. Jadi mulai lomba ikut POM Garuda di Semarang ini di 2018 ya? 2018 ya, mulai ada prestasi dari yang lain, dari beli dari pasar apa namanya itu Pak Semarang burungnya Pak? Karimata. Nah, pasar burung Karimata gitu ya, masih pakai ring pribadi, ring Raja tadi ya? Raja ya. Prestasi awal di POM Garuda apa itu Pak? Mungkin juara kota atau juara Sumbawa atau apa itu Pak? Itu juara derby, juara 3. Derby juara 3 ya, juara 3 ya. 2018 ya. Itu juga dapat piala, dapat hadiah Abanas juga, itu seperti itu. Ya, habis 2019 yang namanya Bejo itu juara 1 Sumbawa. 2019 Pak ya. Itu Probolinggo juga lepas nomor 1. Probolinggo lepas nomor 1. Terus Bali tidak pulang. Bali tidak pulang. Terus habis itu kan ada langsung lomba di Sumbawa. Lah kurang 5 hari lomba itu burung pulang. Oh gitu. Terus saya ikut sertakan sekalian. Kebetulan ya teman-teman pada bilang Pak Muhajir nggak doro gitu. Saya mantap aja Bismillah gitu. Nggak tahunya malah malah juara 1 Sumbawa ya. Ya, ini guys cerita dari sekilas dulu dari Pak Muhajir. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Terima kasih. Oke guys, sahabat Jagat Channel, kita lanjutkan ngobrol malam, tengah malam, midnight discussion dengan ownernya SBU Love. Kenapa dinamakan SBU Love itu Pak? Selamat Bejo Untung. Ada filosofi apa itu Pak? Yaitu filosofinya, nama adalah doa. Ya, semua itu kan doa. Jadi SB selamat, jadi memohon keselamatan. Bejo itu bahasa Jawa, dalam artian itu
ya seperti untung. Kalau untung kan bahasa apa Indonesianya. Jadi bejo itu bagaimanapun jatuhnya tetap pas yang enak atau yang baik. Jadi jauh dari apa permasalahan. Nah, untung bahasa Indonesia kita mengharap keberuntungan dari sang pencipta, sehingga dengan untung tersebut kita bisa membantu sesama. Jadi filosofinya selamat, bejo, untung. Selamat dalam penerbangan, bejo dalam lomba, bisa berbagi dengan yang lain sama pecinta merpati pos atau yang masyarakat yang lain ya Pak. Ini ya. Ini untuk lomba di Semarang Bapak kan udah SBU ini udah juara Sumbawa dan ada juara beberapa itu Pak ya. Selain lomba di POM Semarang Bapak kirim burung kemana aja Pak, dan prestasinya itu bagaimana Pak? Itu saya ikut di Pattaya, juga ikut di Pattaya. Di Pattaya ikut ya Pak ya, lomba Pattaya ya. 2019. Ya. 2019 atau 2020? 2020 lihat ya. Ya, 2021 nggih. Cuma permasalahannya di sana kan kemarin Indonesia ngirim ya sekitar 200-an ya. Alhamdulillah. Selesai di sana, walaupun di Pattaya itu nomornya 1000 lebih, tapi untuk tim Indonesia masih di nomor 3. Nomor 3. Nah, itu saya tahunya di nomor 3 waktu itu dikasih tahu oleh almarhum Bapak Edi Biar. Jadi kirim ke Pattaya sampai final burung itu masih ada ya Pak ya. Full clock ya. Mulai latihan full clock. Jadi di Pattaya itu diikutin mungkin di atas 6.000 lebih. Ini burungnya Pak SB Ulaf ini Pak Muhajir dikirim ke Pattaya untuk lomba. Dia lomba 3 atau 4 pos itu dia masih full clock pulang. Salah satu di Indonesia itu mungkin urutan yang ketiga ya Pak. Cuma sayang waktu itu keterbatasan miskomunikasi atau informasi, burung nggak ke bawah dikirim balik ke Indonesia. Sebenarnya itu sayang banget, burung yang berprestasi dan jarang gitu Pak ya. Selain di Pattaya mungkin ada di mungkin Kanas atau OLR lain atau POM lain yang Bapak kirim juga itu Pak. Kalau di Kanas sampai sekarang belum pernah Pak. Nasibnya kurang beruntung. Prestasinya belum optimal Pak ya. Belum optimal ya. Kalau tidak mati terus burung apa hilang sebelum lomba. Kalau yang jalan misalkan satu kemarin pas tahun kemarin dikirim di kandang sampit yang itu Jungle Rose itu itu juga berprestasi Pak. Jadi burung yang dari saya atas nama Mas Haji itu ya di Kangsa menjuari lomba Kangsa, terus di Cilik Reward nomor 2. Jadi apa kelas derby nomor 2. Nomor 2 aja. Jadi dari 200 lebih itu, dari 200 ekor final yang di Kangsa ada 2 ekor, punya saya dari 16 ekor. Cuma satunya tidak pulang, satunya juara satu. Di OLR Karbit di Blitar tahun 2020 ya alhamdulillah di pos pertama juga kayaknya juara satu Karbit Nah, itu prestasi burung-burung yang ada di SB Ulaf. Tadi saya udah cek materi indukannya ya, itu luar biasa, bagus-bagus banget. Menurut saya tuh speknya udah mantap-mantap, makanya burung berprestasi itu saya nggak heran. Dari pegangan, anatomi, katurangan itu luar biasa. Terus kita mau diskusi dengan perawatan. Saya lihat tadi perawatannya kayaknya sederhana Pak ya. Sekilas itu sederhana banget, tapi karena kualitas indukannya menurut saya itu bagus, makanya akan menghasilkan keturunan yang bagus-bagus juga dan bisa berkompetisi untuk lomba ya Pak ya. Itu kira-kira perawatan di sini itu bagaimana Pak? Misal makannya apa begitu Pak? Perawatan yang paling utama satu kandang bersih dalam artian kering, jadi sehingga tidak lembab. Terus habis itu kebetulan kan posisi kandang saya kan di lantai 3 sehingga tidak ada bebas dari hambatan dari tetangga, sehingga sinar matahari itu masuk cukup full ya Pak ya seharian ya. Terus habis itu ya pagi ya sekitar jam 7 jam setengah 8 kandang saya lepas, saya buka biar ngawang dulu sampai 1 jam 2 jam saya minum saya gali, terus saya kasih makan, terus kandang mulai saya tutup. Di tempat saya kebetulan ada tiga blok ya, yang blok pertama itu breeding, kedua penerbang, ketiga biik, dan ada kandang kecil sedikit untuk karantina untuk yang sakit ya. Misalkan ada doro bandangan yang belum tahu punyanya siapa, sementara ditaruh di kandang isolasi.
ada ini Pak, perbedaan antara burung penerbang sama burung yang untuk breeding mengenai pakannya Pak. Ada perbedaan nggak Pak? Bisa mungkin untuk sharing itu Pak. Untuk perbedaan, kalau yang burung terbang itu rata-rata saya hampir boleh dibilang full jagung. Jagung ya, hampir 100% ya Pak. 100% jagung. Terus ya kalau pas lomba saya tambahin millet sama beras merah. Beras merah. Terus kalau untuk yang breeding itu, karena breeding untuk pertumbuhan itu saya gunakan beras merah sama pur sama jagung. Soalnya untuk pertumbuhan seperti itu lah. Terus begitu nanti dia sudah usia 20 hari ke atas, mulai saya campur jagung. Tambahin jagungnya. Supaya biar terbiasa sejak kecil, sehingga ketika dewasa tidak kaget terus tidak mau makan jagung. Ya, dicampur penerbang dia udah berani rebutan makan jagung sama yang umurnya lebih ya Pak. Untuk purnya tadi itu pur apa Pak? Apakah pur tulang atau ada orang nyebut pur babi gitu, atau campuran dari dua itu? Itu satu tadi pur tulang sama pur untuk pembuluh. Pur tulang kan semacam kayak kayak kapsul pil-pilan itu. Ya. Pil apa namanya? Kalsium. Nah. Kalsium itu untuk tulang ya. Oh, itu. Berarti tadi ada dibedakan antara makanan burung penerbang sama untuk yang laki breeding atau laki loloh. Apapun itu teorinya, tiap kandang mungkin beda-beda, yang penting hasil lombanya banyak menghasilkan juara, itu yang lebih utama itu ya. Semua orang mungkin dengan caranya beda-beda tiap kandang, yang penting di hasil lombanya. Terus sama nambahi, jadi kalau kita kepingin deket sama burung kita, sama merpati kita, kita juga harus hati kita mengikuti irama burung kita. Jadi misalkan burung kita katakan lagi sedang kita tetap menjaga kondisi, jangan emosi. Soalnya kalau kita emosi, burungnya juga ikut terbawa ya. Berarti salah satu faktor tadi kasih sayang mungkin Pak ya, kasih sayang ke binatang peliharaan kita ya, karena ini binatang itu pasti punya, menurut saya punya perasaan juga gitu ya Pak ya. Itu sama saja, jadi kan mereka juga makhluk hidup. Jadi bahasanya dia seperti apa, tetap dia sendiri kan juga yang namanya makhluk hidup. Dia kan bertasbih juga, seperti apa kan kita tidak tahu pasannya nggih. Jadi kita istilahnya harus tahu kondisi burung sakit, burung lagi stres, harus paham ya Pak. Kalau stres kita harus merawatnya seperti apa, kasih sayangnya niku nggih. Terus sama obat-obatan kita juga harus sediakan. Jadi seperti apa nih Pak obat-obatannya Pak? Kalau di sini biasanya cenderung kalau merpati pas peralihan musim itu kebanyakan kan senot. Nah, senot kan kita harus sediakan yang tetes sama yang baik itu kapsul atau maupun yang tablet. Itu juga karena mereka juga butuh perawatan. Kalau kita biarkan ya nanti sekandang bisa menular semuanya. Terus kalau sama di tempat saya yang kadang khusus tuh saya menyediakan minyak tanah. Apa itu Pak, minyak tanah Pak? Minyak tanah itu karena ini dasarnya pengalaman ya. Kalau mungkin teori dokter hewan mungkin tidak masuk ya. Itu misalkan ada yang kayak guam itu atau mate. Ya guam untuk guam. Itu kita ambil bulu ekor. Bulu ekor terus kita masukkan ke minyak tanah. Bulu ekor kita cabut atau yang udah lepas gitu? Lepas ya. Saya kasih contoh ini guys, ini akan mengambil contohnya yang untuk guam tadi, coba pakai minyak tanah sama alat bantunya bulu ekor, atau nanti ya bulu ekor yang udah lepas. Saya nggak tahu itunya bagaimana. Perkiraan saya akan dikasih minyak tanah dikit apa dikasih di guhamnya tadi ya. Ini salah satu cara pengobatan guam di kandangnya SB Ulof. Selamat Bejo Untung. Kandang Selamat Bejo Untung. Nanti kita akan diskusi, akan belajar sedikit di tiap kandang, mungkin dengan pola yang berbeda-beda. Pak, tujuannya sama, untuk menjaga kesehatan burung, kasih sayang kepada burung yang kita pelihara, karena itu termasuk makhluk juga lah. Ini contohnya ini minyak tanah, kita sebotol kerating deng, kita ambil dulu, kita ambil ini, terus di mulutnya, dimasukkan ke mulutnya, diputer itu gom-gom yang ada di dalam mulut itu akan keluar dengan minyak tanah ini. Dan ini sudah terbukti ini tidak mati, tapi besoknya malah yang banyak lendirnya itu
lendirnya pada apa? Pada hilang hari ketiga setelah dikasih ini biasanya dia kondisi sembuh. Pakai ini sampai berapa kali, Pak? Itu kalau misalkan dengan sekali besoknya kita cek sudah tidak ada, tidak usah kasih apa lagi. Tapi kalau misalkan dicek masih ada ya 2 hari sekali. 2 hari sekali biasanya tidak sampai ketiga, hitungan yang pemakaian kedua hari ketiganya sudah apa? Udah membaik ya, udah sembuh kadang ya. Nah, betul. Nah itu guys, tip pengobatan kuham yang ada di kandang SPU sangat sederhana, barangnya murah dan kita bisa kerjakan sendiri, hasilnya sangat efektif di SPU Love. Ini untuk tripnya aja dan sharing aja, bisa dicoba bisa enggak, terserah sahabat-sahabat ceker di channel ya. Oke, kalau untuk ini Pak, selanjutnya kita nih Pak SPU Love ini juga tadi kan visinya ada pingin selamat, bejo, untung dan mau berbagi. Ini banyak berbagi burung nih yang datang sini nih, ya Pak ya. Pada pemula ke sini dikasih, pemula di sini kasih, dan rata-rata burungnya itu pada main Pak ya. Iya. Pada jalan ya. Ya itu alhamdulillah sih. Katakan gini, kita misalkan seorang pengusaha, kita misalkan kita punya uang ya kita sedekahnya uang. Nah kebetulan saya istilahnya kan ini memelihara merpati pos. Nah, kita sedekahnya ya merpati. Ya, misalkan cuma berkah atau apa ya kita bagi. Alhamdulillah ya kemarin bagi sampai 125 ekor. Nah ini rencana juga mau apa bagi lagi ada 8 pasang untuk teman-teman yang pemula kan sebatas semacam edukasi sehingga mereka itu istilahnya dapat burung, yang burung itu lainnya itu sudah apa sudah jelas. Iya. Dan mereka kalau misalkan yang luar kota sebatas ganti ongkos kirim. Jadi kalau yang di Semarang ya tinggal ambil berarti sama sekali silaturahmi pulang bisa suruh bawa kalau yang mau datang. Tapi kalau Jakarta kan bagaimanapun kan mengeluarkan ongkos untuk kirim ya itu tak suruh apa ganti ongkos kirim. Nah jadi ini luar biasa, perlu dicontoh. Peternak merpati pos, pengopi merpati pos bersedekah dengan merpati pos, insya Allah barokah, dan ya itulah barokah dari Allah tuh berkahnya luar biasa gitu ya Pak ya. Dan ini tadi saya membantu menyeleksi, atau sebenarnya bukan menyeleksi, bahwa burung yang akan dibagikan itu berbaginya itu terah yang bagus-bagus, dan anaknya itu udah terbukti main di pom-pom yang ada sebagian di Indonesia ini, udah terbukti bisa pulang jauh, ada yang juara gitu ya Pak ya. Dan ini merpati pos dari kandang SPU itu sudah menyebar ke seantero Indonesia. Jadi sampai di Papua kemarin di Papua itu juga ke sana ngirimnya juga lama. Jadi ngirimnya kan lewat kapal. Itu sebulan baru sampai sana. Ya alhamdulillah masih hidup ya, Pak. Hidup di sana, berkembang juga banyak, dan informasi dari sana kan ada klubnya Cendrawasih. Nah, POM Cendrawasih itu juga menyampaikan punya Pak Muhajir alhamdulillah jalan. Nah, untuk lomba juga bisa jalan. Jadi kalau di sana istilahnya lebih ngeri, jadi ngelepasnya batas negara. Jadi lepasnya di Papua Nugini, perbatasan sama Papua Nugini. Nah, jadi burungnya Pak Muhajir udah sampai istilahnya Merauke, tanah Papua ya, yang itu alamnya masih alami banget, mungkin banyak predator, orangnya lebih dikit, itu ekstrim, dan di sana burungnya itu survive. Sampai lepasan tadi di Papua Nugini tadi pada bagus itu survive. Mungkin di sana ngambil beberapa burung dari Jabodetabek sini juga ya. Tapi yang paling survive, yang paling bertahan burung dari Pak Muhajir ini dari SPU Love. Itu juga kita tidak sekedar promosi, enggak, jadi bisa ditanyakan ke POM Cendrawasih. POM Cendrawasih ya. Dicek ke sana bener enggak punya SPU sampai di sana. Kita tidak ada permainan apa itu kita open. Terus ke Medan, kita juga kirim ke Medan. Jadi di sana di Medan juga banyak ya. Terus yang di Jabodetabek juga banyak ya, alhamdulillah mereka pada bercerita jalan ya. Di Kalimantan juga jalan juga ya. Terus ini yang diskusi yang terakhir nih, bahasa terakhir nih, saran-saran untuk pemula untuk hobi merpati pos itu gimana Pak? Menurut saya merpati pos untuk silaturahmi kita hobi untuk menjalin silaturahmi biar kita panjang umur, banyak rezeki yang berkah itu ya. Saran-saran untuk pemula itu bagaimana Pak? Ini gini, kalau penggemar
kan banyak penggemar merpati, ada Yeah. merpati kolong, merpati balap, merpati pos. Yeah. Yang merpati pos ini agak unik, soalnya Yeah. kalimatnya tuh kalau merpati balap biasanya kalau hilang kan kepengen nebus, sama kolong pengen nebus, tapi kalau merpati pos itu biasanya kalau kita sesama penghobi, apalagi di bawah naungan POMSI, Perkumpulan Olahraga Merpati Pos seluruh Indonesia, itu kalau ada yang dapat bandangan tuh disiarkan lewat Facebook. Jadi telah ditemukan merpati pos ini punya siapa. Terus habis itu ketika ngerilis, ngelepas pun juga kan divideokan. Jadi untuk saran-saran ke pemula, jadi banyak-banyaklah bersilaturahim ke yang lebih dulu atau istilahnya senior. Jadi senior. Apalagi kalau misalkan edukasi seperti ini, kalau mau menghubungi saya sediakan gratis. Baik belian, indukan gratis. Dengan catatan istilahnya kalau di Semarang ya silakan datang langsung, tapi kalau yang di luar Semarang ya saya minta sekedar ongkos kirim. Jadi ongkos kirim itu bukan untuk saya. Jadi misalkan kirim Jakarta itu satu ekor misalkan 50.000, itu kan udah apa, cukup terbilang apa, murah sekali nih Pak. Burung udah terbukti anakannya banyak yang main di lomba, coba ganti ongkos kirim aja. Itu kalau dicampur dapet pun diserbu disamperin tiap hari itu rumahnya. Kalau yang sekitar Semarang yang dekat-dekat terjangkau akomodasinya bisa langsung ke kandangnya silaturahmi, bisa langsung belajar juga. Edukasi itu kan kadang gini, kadang ada yang datang bawa apa, bawa lovebird. Jadi lovebird kan padahal udah enggak apa, enggak laku Pak, nyuni jual apa, doropos, ya saya joli seperti itu. Jadi istilahnya kita apa, edukasi aja, namanya kan senang, apalagi kebetulan di tempat saya markasnya besar POMSI kan kita harus berbuat baik untuk apa, untuk yang pemula-pemula. Iya, untuk perkembangan merpati pos Indonesia aja gitu ya. Nah itulah hobi, salah satu sarana untuk kita menjalin silaturahmi dari yang nggak kenal bisa jadi kenal. Dengan silaturahmi udah dijamin mengenai berkahnya kesehatan kita dan lain-lainnya itu akan dijamin sama Tuhan itu ya. Jadi luar biasa nih dari hobi ini. Berbeda itu biasa, harus berbeda untuk jadi maju. Jangan berbeda membuat kita jadi benci, tapi berbedalah itu yang akan membuat kita menjadi lebih maju dan lebih sukses lagi ke depannya ya Pak. Ya, berbeda itu untuk kelengkapan. Jadi misalkan Allah ciptakan, jadi sang pencipta menciptakan berbeda, dia adalah perempuan, itu kan berbeda. Tapi kalau kita saling mengisi kan bisa jadi suami istri yang apa, sakinah mawaddah warahmah kan seperti itu. Misalkan satunya ahli apa, misalkan satunya ahli ngurusi, misalkan bikin kandang, satunya ahli merawat apa, burung. Lah itu kan bisa apa, saling tukar pikiran, tukar keahlian, sehingga kan yang namanya sebuah konstruksi bangunan akan apa, terbentuk dan terbangun lebih sempurna dengan adanya perbedaan itu. Kata-kata terakhir Pak untuk pemula-pemula dan untuk kemajuan merpati pos Indonesia. Kata-kata terakhir, kalau teman-teman sahabat yang pemula kepingin memelihara pos, satu yang penting jangan emosi. Kedua, setelah tidak emosi, ikutilah apa saran-saran dari senior-senior atau yang lebih dulu apa memelihara, sehingga yang namanya biasanya kalau pemula pertanyaannya kan kalau burung tengeng, cengkleng, telo. Nah itu memang biasanya pertanyaan seperti itu, tapi meningkat nanti kalau sudah paham akhirnya bagaimana ngatasi telo, bagaimana ngatasi sakit, bagaimana bisa juara. Yang penting apa, misalnya satu jangan emosi, dua ikutilah apa saran-saran dari senior. Jadi senior kan banyak, misalkan kayak misalkan contoh di Pak Triadi di apa Tartar ini, jadi beliaunya kan misalkan bikin edukasi lewat video seperti ini kan nggak mungkin beliaunya apa istilahnya akan menjerumuskan Anda, pasti akan ngasih masukan-masukan seperti itu. Betul. Terus datang ke saya kan kebetulan selaku wakil ketua POMSI juga akan saya arahkan dengan yang baik dan benar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muhajir, ownernya SB Love dan wakil ketua POMSI, Perkumpulan Olahraga Merpati Pos seluruh Indonesia. Bersama POMSI kita bisa. Bersama POMSI kita bisa. BPKB. Mantap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Sekretari Channel. Ini cuma sharing aja, bisa dipakai bisa enggak, terserah.
para sahabat-sahabat JKT Channel. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pomsi kita bisa. BPKB.